bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai reformasi administrasi. Baik, adapun pengertian reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan menyempurnakan struktur, proses, dan budaya kerja dalam birokrasi publik. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan reformasi administrasi. Pertama, pelayanan publik prima, meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang ketiga, efisiensi anggaran, mengurangi pemborosan dan memastikan penggunaan sumber daya negara yang optimal. Dan yang keempat, pemberantasan korupsi, menciptakan sistem yang minim celah untuk praktik korupsi dan kolusi. Dan adapun alasan perlunya reformasi administrasi. Di era modern ini, pemerintahan dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang mendesak perlunya reformasi administrasi. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik, cepat, dan responsif. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang sekaligus tekanan untuk beradaptasi. Pertama, tuntutan masyarakat, peningkatan harapan publik terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan. Kedua, tantangan global, adaptasi terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ekonomi digital. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi, kebutuhan untuk mengadopsi inovasi digital demi efisiensi dan transparansi. Dan yang keempat, inefisiensi birokrasi, mereduksi prosedur yang berbelit, korupsi, dan rendahnya produktivitas. Ruang lingkup reformasi administrasi dari struktur hingga budaya kerja. Reformasi administrasi mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam tubuh birokrasi. Ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada satu area, tapi menyeluruh elemen-elemen fundamental yang membentuk kinerja pemerintah. Adapun yang pertama yaitu kelembagaan, penataan struktur organisasi, fungsi, dan wewenang. Kedua, pemanfaatan teknologi, adopsi teknologi informasi untuk pelayanan dan manajemen publik. Ketiga, tata laksana, penyederhanaan prosedur kerja dan peningkatan efisiensi proses. Yang keempat, sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, dan integritas pegawai. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mendukung reformasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dalam penataan organisasi yang lebih efisien. Reformasi kelembagaan berfokus pada penataan ulang struktur organisasi pemerintah agar lebih ramping, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Ini melibatkan evaluasi fungsi setiap unit kerja, penghapusan birokrasi yang berlebihan, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Yang pertama, perampingan struktur organisasi. Yang kedua, review fungsi dan tugas pokok. Ketiga, penguatan sinergi antar lembaga. Dan yang terakhir, pembentukan unit kerja baru yang inovatif. Reformasi tata laksana, proses kerja yang transparan dan akuntabel. Tata laksana mengacu pada proses dan prosedur kerja yang digunakan oleh organisasi pemerintah. Reformasi tata laksana bertujuan untuk menyederhanakan alur kerja,
mengurangi waktu tunggu, menghilangkan praktik pungutan liar, dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pelayanan. Penyederhanaan prosedur operasional standar atau SOP. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Digitalisasi proses bisnis. Pengukuran kinerja berbasis indikator yang jelas. Reformasi sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi dan integritas. Pilar utama reformasi administrasi adalah sumber daya manusia atau SDM aparatur sipil negara. Reformasi ini berupaya menciptakan pegawai yang profesional, berintegritas dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sistem ini mencakup rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan penegakan etika, pengembangan kompetensi, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian teknis dan manajerial, manajemen kinerja, penilaian berbasis hasil, penerapan dan sanksi yang objektif, peningkatan integritas, penegakan kode etik, mencegah korupsi, dan sistem pengawasan internal, sistem karir meritokratis, promosi dan mutasi berdasarkan prestasi bukan kedekatan. Tantangan reformasi administrasi, hambatan dan strategi mengatasinya. Meskipun penting, implementasi reformasi administrasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan diatasi dengan strategi yang tepat agar tujuan reformasi dapat tercapai secara maksimal. Adapun yaitu resistensi, kapabilitas SDM, kurang politik, dan terbatas dana. Studi kasus dan contoh implementasi reformasi administrasi. Banyak negara dan lembaga telah berhasil menerapkan reformasi administrasi dengan dampak positif yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi yang menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Estonia menerapkan sistem pemerintahan digital yang komprehensif dan memilih umum hingga layanan kesehatan online, menjadikan Estonia salah satu negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik. Singapura, Public Service Division. Singapura menerapkan sistem meritokrasi yang ketat dan rekomen dan promosi pegawai menghasilkan birokrasi yang sangat efisien dan bebas korupsi. Selanjutnya, Korea Selatan berhasil mengimplementasikan layanan terpadu satu pintu untuk berbagai perizinan, mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, Indonesia. Program reformasi birokrasi nasional yang berfokus pada penerapan kelembagaan, tata laksana SDM, dan akuntabilitas dengan target perbaikan signifikan dan berbagai kementerian atau lembaga.